Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari program studi PGSD. Saya Rizka Ayuhana. Saya Naila Teguh Rahmawati. Selamat menyaksikan video pembelajaran tentang anti kekerasan dalam moderasi beragama dan bela negara yang berkaitan dengan nilai keagamaan. Di dunia yang semakin modern ini, kita menghadapi berbagai tantangan besar dalam menjaga kedamaian dan harmonisan antara berbagai kelompok. Kekerasan itu apa sih? Kekerasan adalah tindakan seseorang untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Dalam video ini kita akan membahas tentang nilai-nilai keagamaan dalam mencegah kekerasan. Bagaimana nilai modernisasi dalam bela negara bisa membentuk masyarakat yang adil, damai, lebih inklusif, dan lebih berkeadilan. Kekerasan dalam berbagai bentuknya seringkali muncul dengan alasan agama atau nasionalisme. Namun, ada cara yang lebih baik untuk hidup berdampingan, yaitu melalui moderasi agama dan semangat bela negara yang damai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari kekerasan. Ada apa aja sih kekerasan itu? Nah, di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk dan berdasarkan pelaku. Dalam berdasarkan bentuk, ada 3 jenis kekerasan. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan struktural, dan yang terakhir kekerasan psikologis. Sedangkan berdasarkan pelaku, itu terbagi menjadi 2, yaitu ada kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Pertama, kita akan bahas berdasarkan bentuk. 1. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung. Kekerasan fisik ini seringkali meninggalkan bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban tindak kekerasan, sehingga ketika ingin melaporkan tindak kekerasan ini akan divisum terlebih dahulu. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan tindakan yang menyakiti tubuh seseorang secara langsung. Tindakan ini bisa berupa pukulan, tendangan, tamparan, atau bentuk lain yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Kekerasan fisik sering meninggalkan bekas seperti lebam, luka, atau bahkan cedera serius. Contoh kekerasan fisik di dalam keluarga, orang tua memukul anaknya dengan benda keras karena marah. Di sekolah, siswa yang dibuli oleh teman sekelasnya dengan cara ditendang atau dipukul. Di dalam hubungan, pasangan yang melakukan kekerasan dengan menampar atau mendorong pasangannya hingga terjatuh. Di lingkungan kerja atau umum, seorang atasan memukul bawahannya atau orang berkelahi di tempat umum hingga melukai satu sama lain. Yang kedua, kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang tidak terlihat secara langsung tetapi terjadi karena adanya sistem atau struktur sosial, politik, atau ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan atau penderitaan bagi sebagian kelompok masyarakat. Kekerasan ini seringkali tertanam dalam aturan, kebijakan, atau budaya yang berlaku sehingga dianggap normal meskipun sebenarnya merugikan. Secara sederhana, kekerasan struktural terjadi ketika sistem yang ada justru memperparah ketidakadilan, meskipun tidak ada tindakan kekerasan fisik secara langsung. Contoh kekerasan struktural. 1. Ketimpangan ekonomi. Orang yang kurang mampu tidak punya akses terhadap pendidikan atau layanan kesehatan yang baik, sementara orang yang mampu mudah mendapatkannya. Contoh, anak-anak di daerah terpencil tidak bisa sekolah karena tidak ada fasilitas yang memadai. Kedua, diskriminasi dalam kebijakan. Peraturan atau kebijakan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Contoh, diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja, seperti gaji lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. 3. Akses terhadap keadilan. Orang yang kurang mampu sering sulit mendapatkan keadilan karena biaya hukum yang mahal atau sistem yang berpihak pada mereka yang berkuasa. Contoh, orang kecil yang kehilangan tanahnya karena proyek besar tidak mendapat kompensasi yang adil. Yang ketiga, kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dimana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang, sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan
gangguan jiwa. Kekerasan psikologis ini lebih dikenal oleh masyarakat banyak dengan nama kekerasan psikis. Contoh kekerasan psikologis: 1. Hinaan atau cacian. Orang tua terus-menerus mengatakan anaknya bodoh atau tidak berguna. Yang kedua, penghinaan di depan umum. Atasan mempermalukan bawahannya di depan banyak orang. Ketiga, ancaman. Pasangan mengancam akan meninggalkan atau menyakiti korban jika tidak menurut. Keempat, pengabaian emosional. Seseorang sengaja tidak memperhatikan pasangannya, mengabaikan kebutuhan emosionalnya, atau membuat merasa tidak dihargai. Selanjutnya berdasarkan pelaku, terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kekerasan individual. Kekerasan ini adalah di mana seseorang melakukan kekerasan kepada seseorang yang lain atau bisa juga lebih dari seorang. Nah, kekerasan ini bersifat fisik, verbal, atau psikologis dan dilakukan atas inisiatif pribadi dan bukan karena orang lain. Nah, tindakan ini biasanya muncul karena emosi, konflik pribadi, atau niat jahat pelaku. Yang kedua, kekerasan kolektif, yaitu kekerasan yang dimana dilakukan oleh sebuah kelompok atau massa. Biasanya kekerasan ini terjadi karena adanya perselisihan antar kelompok. Nah, kekerasan kolektif ini sering dipicu oleh isu-isu yang melibatkan emosi besar, seperti ketidakadilan, diskriminasi, atau propaganda. Bagaimana sih cara mengatasi kekerasan? Yuk kita cari tahu. Yang pertama yaitu ada pendidikan dan kesadaran. Ajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghormatan sejak dini. Nah, bisa juga melakukan kampanye kesadaran tentang bahaya kekerasan dan cara mencegahnya, misalnya melalui sekolah, media, atau komunitas. Yang kedua, ada penegakan hukum yang tegas. Terapkan hukum secara adil untuk memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan, berikan perlindungan kepada korban kekerasan, termasuk akses ke layanan hukum dan psikologis. Yang ketiga, peningkatan ekonomi dan kesetaraan. Atasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi karena ini sering menjadi akar kekerasan struktural dan konflik. Ciptakan peluang kerja yang adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya yang keempat, membangun komunikasi yang baik. Tingkatkan dialog atau komunikasi untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Dorong masyarakat untuk melaporkan kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman. Berdayakan kelompok rentan, perempuan, anak-anak, atau minoritas agar mereka memiliki kemampuan membela diri dan haknya. Nah, yang terakhir, perbaikan kebijakan. Reformasi kebijakan yang mendukung keadilan sosial untuk mengatasi kekerasan struktural, seperti memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang merata. Hilangkan aturan diskriminatif yang bisa menyebabkan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasan dalam segala aspek kehidupan. Anti kekerasan ini juga diajarkan dan disampaikan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Al-Imran ayat 159. Kesimpulannya, kekerasan merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, bagi para pelaku kekerasan harus segera diberikan sanksi yang sudah berlaku. Selain itu, setiap anggota masyarakat harus saling melindungi, menjaga agar tindak kekerasan tidak terjadi dan dapat dihindarkan. Mengatasi kekerasan harus dengan upaya bersama, dimulai dari individu, masyarakat, dan pemerintah. Tindakan preventif seperti pendidikan dan pemberdayaan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum dan kebijakan yang adil. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi para penonton. Semoga masyarakat Indonesia menjadi paham apa itu kekerasan dan bahaya dari kekerasan tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.